Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Kita berjumpa kembali dalam kajian ulumul hadis, yaitu bab aneka kitab hadis setelah tadwin. Kita ketahui bahwa hadis itu sudah ditulis sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, namun belum dibukukan secara resmi. Jadi baru catatan-catatan pribadi di kalangan para sahabat, dan di antara mereka juga ada yang mendapat larangan dari Rasul untuk menuliskan hadis. Tapi banyak juga sahabat yang mendapat izin, dan yang mendapat izin itulah yang menuliskan hadis. Tapi tentu semakin lama kitab hadis para sahabat itu semakin menghilang karena sudah dikutip oleh para tabi'in, sehingga merasa tidak diperlukan keutuhannya kitab yang susunan sahabat. Belum lagi tulisan-tulisannya kan ada perubahan, ada perbaikan. Nah, maka setelah sahabat Rasulullah SAW wafat, hadis itu berada di tabi'in. Dan di masa tabi'in itulah sudah mulai diterapkan penulisan hadis secara resmi. Tapi tadwin atau penulisan hadis secara melembaga itu diawali oleh Umar berikutnya, Umar senior, Umar junior. Kalau Umar senior saya katakan Umar bin Khattab, yaitu khalifah kedua dari Al-Khulafaur Rasyidin. Gagasannya sudah ada pada zaman Umar bin Khattab, tapi baru terlaksana penulisan Al-Quran secara melembaga. Sehingga jadilah Mushaful Imam yang ditulis oleh Utsman bin Affan. Dan perkembangannya sejak Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dikembangkan, kemudian juga zaman Ali bin Abi Thalib, zaman Muawiyah, dan baru dilembagakan kembali atas dasar kebijaksanaan khalifah, yaitu pada zaman Umar junior, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dia adalah khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah. Di zaman Abdul Aziz itulah kitab hadis ditulis secara resmi, secara melembaga, dan atas biaya pemerintah atau atas biaya kekhalifahan. Yang tentu saja banyak dampak positif dari biaya kekhalifahan itu, terutama para penulis hadis merasa memiliki biaya, memiliki dana untuk penulisan hadis itu. Maka mereka sangat bersemangat mencari hadis, dan memang seluruh gubernur jenderal mendapat tugas untuk memimpin kelembagaan penulisan hadis itu. Maka disitulah pada abad kedua, awal abad kedua, zaman Umar bin Abdul Aziz, penulisan hadis secara tadwin. Dan di masa tadwin itulah maka penulisan hadis digunakan dengan berbagai metode. Ada menggunakan metode musnad, yaitu berdasar sahabat, jadi dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai sahabat-sahabat Anas bin Malik, sampai sahabat-sahabat terakhir. Ada juga menggunakan musannaf, yaitu berdasar judul fiqhiyah. Ada juga istidrak, yaitu mengambil hadis yang jalur lain, tetapi
mata rantainya memiliki kesamaan dengan yang diistidrak. Seperti Bukhari dan Muslim diistidrak oleh Imam Hakim. Kemudian juga istikhraj, yaitu hadis yang sudah diriwayatkan oleh masadir asliyah tapi diriwayatkan pula melalui jalur yang lain. Dan berikutnya pada periode abad ketiga sudah ada penyeleksian hadis tersebut. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang macam-macam, sehingga dilembagakan penulisannya, ada yang diklasifikasi. Hadis sahih saja, hadis tidak sahihnya ditinggalkan, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, pengertian sahih, pengertian segala macamnya sudah akan diuraikan secara khusus. Kemudian ada juga dari dengan metode-metode yang lain. Dan sudah saya uraikan sampai berbagai macam kitab hadis tersebut. Yang tentu saja untuk mengetahui isi hadis itu, zaman dahulu harus memiliki kitab-kitabnya. Jadi kalau kita ingin tahu hadis ini diriwayatkan oleh siapa, maka harus kita buka Mu'jamul Mufahros Hadis. Dan kemudian kitabnya dibuka, baru ditemukan, dan betapa sulit para ulama terdahulu untuk mengumpulkan hadis itu. Tetapi walaupun begitu kesulitan mencari hadis harus melalui guru-gurunya, tapi mereka berhasil. Coba kita lihat Sahih Al-Bukhari ya. Al-Bukhari lahir tahun 194, wafat 256. Cuman berapa tahun usianya, tapi berhasil menyusun Sahih Bukhari. Muslim juga 206, wafat 261. Ini berhasil menyusun Sahih Muslim, dan juga riwayatnya. Riwayat para ulama hadis yang tercantum dalam mata rantainya, sehingga dikenal dengan Tarikh Al-Bukhari. Jadi kalau kita perhatikan para ahli hadis terdahulu, tidak begitu panjang usianya, ya mungkin kecuali Tobari atau Brani ya, atau Brani itu usianya 100 tahun. Dia menyusun Musnad Al-Kabir, kemudian juga Al-Wusta atau Baroni, kemudian As-Shaghir, ya, Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Wusta, dan Mu'jam As-Shaghir. Tapi betapa hebatnya para ulama terdahulu. Sedemikian keras usaha mereka, padahal pada saat itu teknologi belum begitu maju. Kalau sekarang kan mencari hadis itu begitu mudah, ya. Tidak perlu kita telusuri ke berbagai negara, tidak perlu kita lunta kemana-mana, tidak perlu juga kita membuka kitab-kitabnya secara langsung, karena sudah ada di internet, sudah ada di web, sudah ada di berbagai media sosial. Seharusnya kajian atau penelitian hadis itu harus lebih maju di zaman sekarang ini, karena sudah sedemikian mudah untuk mencari hadis. Ya, kita lihat saja umpamanya kitab Al-Maktabah Syamilah, ya, salah satu file untuk memberikan kemudahan bagi kita mencari isi kitab, baik itu kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, ataupun kitab-kitab yang lainnya. Pokoknya ini kitab tafsir, ya. Kitab tafsir kita lihat dalam satu
satu file di sini itu ini berapa tafsir dari mulai At-Tabari, Qurtubi, Bagawi, Ibnu Katsir, Ibnu Abi Hatim, Al-Alusi, Bahrul Muhit, dan sampai yang di bawah ini Mukhtasar Tafsir Al-Bagawi. Itu sudah demikian mudah kitab tafsir yang di sini judulnya At-Tafasir. Kemudian Ulumul Quran. Ulumul Quran sudah ada di sini, ya, kitab-kitabnya. Kemudian juga Al-Aqidah. Al-Aqidah sudah lengkap. Ini. Kemudian kitab-kitab hadis ini, Kitabul Mutun. Ini isinya adalah kitab-kitab hadis dari mulai Bukhari, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan sampai At-Tahawi, ya, di Musnad atau Yalisi. Kemudian ada Al-Ajza' Hadisah. Ini persoalan-persoalan baru yang mereka bahas. Kemudian ada kitab Ibnu Abi Dunya, ada kitab Takhrij, ada kitab Susunan Albani. Ya, Susunan Albani ini ulama abad ke-20, dia sudah mentahqiq berbagai kitab hadis, sehingga ada Sahih wa Dhaif Sunan Abu Dawud, Sahih wa Dhaif At-Tirmidzi, Sahih wa Dhaif Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, Jami' Shaghir, kemudian juga kumpulan hadis dhaif seperti silsilah ad-dhaifah, sehingga dengan mudah kita mencari mana hadis-hadis dhaif, ada mukhtasarahnya, ada lengkapnya, silsilah dhaifah, ada juga kumpulan hadis sahih. Nah, ini adalah Al-Albani, karyanya demikian hebat. Kemudian nanti ada Kitabul Ilal, Sualat, ada syarah kitab hadis. Kemudian fikih, juga ada fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kemudian fatwa-fatwa, lalu juga ada Masailul Fikih, urusan-urusan fikih di zaman modern atau di zaman saat ini. Ada Kitabul Akhlak, ada usul fikih, ada mustalah hadis, ada kitab politik, ada juga kitab sirah, ada tarojim, riwayat, fakot, tarikh, kitab sejarah ini juga negara-negara, kemudian juga kitab sastra, ya, dan ilmu lughah, kemudian juga kitab turunan nasab, kitab Ammah, dan berbagai. Dan ini yang paling mudah bagi kita adalah mencari hadis. Jadi kalau seperti tadi saya katakan, zaman dulu mencari hadis itu demikian sulit, karena harus membongkar buku-buku. Saya juga sempat mengoleksi buku beberapa tahun yang lalu. Setiap umroh itu beli di Mekah, di Madinah, dibawa pulang untuk referensi. Nah, dan sekarang ya hanya untuk mengecek buku-buku tersebut. Jadi tidak langsung membuka bukunya, kita buka dulu dari web ini, kemudian baru kita buka untuk pengecekan. Pokoknya kita buka Sahih Bukhari, nah, kan tinggal klik. Atau kita ingin mencari hadis, namanya kita mencari hadis tentang fitrah, ya, tentang fitrah. Kita mau cari hadis dalam kitab apa tentang fitrah? Pokoknya dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ya, tinggal klik di sini, maka dia akan mencari sendiri. Dan di situ ditunjukkan bahwa fitrah ala fitratil Islam dalam riwayat Bukhari ada di nomor 1270. Dan ternyata di dalam riwayat Bukhari itu di juz 5 halaman 143.
Dan juga ada fitrah lagi di sini. Sedangkan di dalam riwayat Muslim, fitrah nomor 1945 dan di juz 6 halaman 18. Atau di Abu Dawud. Kemudian juga di An-Nasa'i. Jadi untuk mendapatkan tausik atau keberadaan atau otentisitas hadis sekarang ini demikian mudah. Mengklik dalam web site tersebut. Ya. Kemudian nanti umpamanya ingin syarah tentang fitrah, ya kita klik syarahnya. Di syarah hadis ada Muntaqo, syarah Muwatta, ada Tanwirul Hawali, di syarah Muwatta ada Fathul Bari. Ternyata Fathul Bari itu ada karangan Ibnu Hajar, ada Ibnu Rajab. Hanya tentang fitrah dalam syarah. Ya, pokoknya kita membuka semua kitab. Ya, kita tinggal klik di sini. Nah, ini kan Al-Muntaqo fitrahnya. Kemudian nanti di syarah Fathul Bari karena dia jalan sendiri kan. Ini jalan sendiri. Jadi dia dengan mudah mencari sendiri sehingga kita demikian mudah membuka. Kalau tadi saya katakan dulu kitab hadis itu harus dibongkar mulai dari Mu'jamut Tahros atau Miftah Kunuzus Sunnah, lalu pengecekannya dibuka kitab hadis. Jadi sekarang tinggal mengklip filenya, dan ini hanya salah satu contoh file Al-Maktabah Syamilah yang tentu saja masih banyak. Umpamanya di internet ada almuhadits.com, ada almuhadits.org, ada juga yang bahasa Indonesia, umpamanya ensiklopedia hadis. Ada juga kitab 9, ada kitab Bukhari Muslim, ada juga kitab 13 hadis di dalam web. Jadi makanya saya katakan seharusnya ulama zaman sekarang itu harus lebih produktif atau hasilnya harus lebih banyak dibanding ulama-ulama terdahulu. Karena para ulama terdahulu itu sedemikian berhasil mengumpulkan hadis. Ya, umpamanya Imam Asy-Syafi'i, dia kan lahir tahun 150 ya, wafat 204, berarti kan cuma 54 tahun. Ini kan berhasil kitab kemudian Musnad Asy-Syafi'i. Jadi nggak begitu banyak mereka usia yang dimiliki, tetapi begitu produktif. Makanya kita tinggal ada keinginan dan ada kemauan dan ada kesanggupan atau kesediaan, yang utamanya menyisihkan waktu dalam mencari hadis tersebut. Dan kita kembali lagi umpamanya contoh-contoh sekarang, contoh-contoh syarah hadis. Jadi aneka kitab hadis setelah tadwin, contoh-contoh syarah al-masadir asliyah. Apa itu al-masadir asliyah? Telah saya uraikan bahwa al-masadir asliyah itu adalah sumber hadis yang asli. Sumber hadis yang asli artinya sumber hadis primer, yaitu yang meriwayatkan hadis berdasar sanad si penyusun itu sendiri. Dari kalau Imam Bukhari, maka dia menerima hadis dari gurunya, dan gurunya itu dari gurunya lagi sampai kepada sahabat Rasulullah SAW.
Itulah al-masadir asliyah. Dan ini ternyata al-masadir asliyah cukup banyak yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Dan banyak ulama yang menjelaskan hadis secara rinci dan jelas. Baik dari keabsahan istilah, sabab wurud. Jadi kalau keabsahan istilah kan istilah-istilah di dalam hadis yang kadang-kadang tidak kenal dan kadang-kadang tidak ditemukan di dalam kamus, maka istilah yang jelasnya oleh para penyarah hadis. Atau sabab wurud, kalau Al-Quran kan ada sababun nuzul, kalau dalam hadis ada sababul wurud. Bahkan juga bagaimana pelaksanaan di dalam kehidupan, atau implikasinya syarah. Kan riwayat rawi, jadi uraian yang meriwayatkan hadis itu siapa saja, satu persatu dijelaskan. Itu dalam kitab syarah. Itu secara jelas. Jadi kalau disebut, kalau mengkaji Al-Quran, menjelaskan isi Al-Quran disebut tafsir, maka untuk hadis itu dinamakan syarah. Ini ulama membedakan istilahnya tafsir Quran, syarah hadis. Dan perbedaan tersebut untuk mengkhususkan bahwa pada Al-Quran dengan hadis itu menggunakan istilah berbeda. Syarah hadis yang menjelaskan al-masadir asliyah sesuai urutan asli, baik judul maupun sistematikanya. Jadi judulnya judul sesuai penyusun kitab. Contohnya Fathul Bari, itu syarah Al-Bukhari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kan wafat tahun 852. Jadi setelah Imam Bukhari wafat, sekitar 600 tahunan yang lalu, maka dia kaji Sahih Bukhari itu, dia teliti, baik sejarah rawinya maupun makna-makna kalimat. Ini namanya Syarah Bukhari Fathul Bari. Dan itu seperti tadi saya katakan bisa dilihat di file Al-Maktabah As-Samilah tadi, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Fathul Bari Syarah Bukhari karya Ibnu Rajab. Kemudian ada juga karya Al-Qastalani, ya. Kemudian Syarah Muslim karya An-Nawawi. Kemudian ada juga Aunul Ma'bud, ini Syarah Abu Dawud. Sunan Abu Dawud dijelaskan secara rinci oleh Abu Thayyib. Makanya namanya Aunul Ma'bud. Ini salah satu contohnya, Aunul Ma'bud. Kalau Syarah Muslim Nawawi, ini contoh sampulnya. Aunul Ma'bud ini Sunan Abi Dawud, kemudian Umdatul Qari, Syarah An-Nasai itu As-Suyuti, Tanwirul Hawali, Al-Muntaqo karya An-Nawawi. Kemudian juga Syarah Al-Bukhari bernama Umdah Al-Qari. Ini karya Badruddin As-Sini. Dan masih banyak lagi. Ini salah satu contoh syarah kitab hadis Al-Masadir Al-Asliyah. Jadi syarah kitab hadis yang asli. Dan ternyata bukan hanya kitab yang asli disyarahkan, dijelaskan oleh para ulama, juga kitab yang ghair asli. Tapi kalau yang tadi, ini contohnya adalah Syarah Al-Masadir Asliyah, judulnya mengikuti penyusun kitab. Ada juga Syarah Al-Masadir Asliyah itu dengan mengubah sistematika. Umpamanya Abdurrahman Al-Banna itu kan menafsirkan atau menyarahkan, memperjelas Al-Musnad Ahmad. Musnad Ahmad itu kan namanya juga musnad, ya.
Musnad Ahmad itu kitab hadis yang disusun berdasar bab para sahabat. Makanya babnya di dalam Musnad Ahmad itu bab Al-Bukhari, bab apa namanya Al Abu Bakar, bab Umar. Pokoknya kita lihat nama kitabnya gitu ya. Ini bisa dilihat di sini ya, nama kitab ya. Seperti tadi pernah saya sampaikan bahwa nama-nama kitab itu cukup banyak. Umpamanya di sini Bukhari. Di sini riwayat Bukhari kan bab-babnya ada nih di sini. Bab ini jelas. Kemudian nanti ada lagi umpamanya kitab yang lain ya, bisa kita perhatikan. Ini contoh Sahih Bukhari. Kemudian nanti contoh lagi umpamanya Musnad Ahmad. Nah, kita buka lagi. Jadi demikian mudah sekarang itu. Asalkan seperti tadi kita ada kemauan, ada juga keinginan, ada juga kesiapan, kesiapan menggunakan waktu kita untuk membuka hadis tersebut. Tapi kalaupun punya keinginan atau punya kemauan, tetapi kalau kesiapannya tidak disediakan, kan sulit. Nah, tadi Musnad Ahmad itu kan disusun berdasar nama para rawi atau para sahabat. Tetapi oleh Abdurrahman Al-Banna itu diubah susunannya menjadi perbab, menjadi musannaf. Itu namanya Al-Fathur Rabbani. Jadi ini hadisnya dengan syarah yang rinci dan jelas, ditinjau dari berbagai sudut. Kitab ini Al-Fathur Rabbani yang keunggulannya bisa memahami kitab Musnad. Jadi kitab Musnad itu seperti apa isinya, meriwayatkan apa. Tapi karena diubah susunannya, maka berdasar bab fikih. Jadi bukan berdasar susunan Imam Ahmad. Dan di sini dari sudut musonaf, tapi akan kesulitannya kalau kita ingin mendapatkan sarah susunan Ahmad itu. Ya. Jadi kemudahannya adalah untuk mendapatkan judul, tapi kesulitannya kalau kita ingin mendapatkan sarah secara jelas yang disusun oleh Imam Ahmad. Kemudian selain kitab Al-Masadir Asliyah, baik berdasar bab yang ditulis oleh penyusunnya maupun diubah sistematik, ada sarah kitab jami atau kumpulan hadis yang disusun oleh para ulama lalu dijelaskan secara rinci. Kitab jami atau kumpulan hadis dari berbagai sumber yang asli juga dijelaskan oleh ulama berikut. Sehingga bukan hanya memperbanyak pembendaharaan hadis, tapi juga mendapat penjelasan yang lengkap. Kitab yang telah disyarahkan itu cukup banyak. Umpamanya di sini ada Bulughul Maram. Terus syarahnya adalah Subulus Salam. Jadi ini karya As-Sun'ani. Ada lagi hadis Arba'in. Hadis Arba'in itu disyarahkan oleh cukup banyak ulama. Antara lain Ibnu Daqiqil Id, juga Syekh Utsaimin, ini ulama mutaakhir. Dan juga ulama-ulama yang lain ya, yang menjelaskan tentang hadis Arba'in. Kemudian juga Dalilul Falihin.
karya Muhammad Al-Alan. Itu merupakan buku Syarah Riyadhus Shalihin. Lalu Nailul Autor itu karya As-Syaukani sebagai syarah dari Al-Muntaqal Ahbar. Dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh syarah Kitabul Jami'. Kitab yang menjelaskan kitab-kitab yang dikumpulkan oleh para ulama tangan berikutnya. Kenapa saya katakan tangan berikutnya? Karena bukan masadir asliyah. Ya, seperti Arba'in An-Nawawi, kan karya An-Nawawi tentu diambil dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Lalu dijelaskan. Demikian juga Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi bukan karya yang primer, tapi itu sekunder, tapi dijelaskan lagi. Kemudian ada juga kitab hadis berdasar derajat hadis. Kitab ini berisi hadis-hadis yang telah diselidiki derajatnya. Contohnya, karya Nasiruddin Albani. Ada Do'ib, Jami'us Shaghir, ada Sahih Al-Qasas, ada Sahih Ibnu Majah, ada Do'ib At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi, ada silsilah hadis ad-dhaifah wal maudu'ah. Ini karya Nasiruddin Albani. Kitab lainnya seperti Ad-Du'afa. Ini karya Nasai. Kemudian Ad-Du'afa Al-Ukaili. Dan masih banyak lagi kitab-kitab hadis sesuai dengan derajat. Jadi setelah dia selidiki ya, semuanya itu, kemudian dikumpulkan mana hadis, kumpulan hadis sahih, mana hadis do'ib, kemudian mana ada juga yang mengklasifikasi kumpulan hadis mutawatir, ada kumpulan hadis ahad, ada kumpulan hadis masyhur, ada kumpulan hadis ajiz, ada juga kumpulan hadis akhlak, ada kumpulan hadis sholat, ada kumpulan hadis zakat. Dan saya juga termasuk orang yang terjun di bidang penelitian hadis. Saya juga sudah mengumpulkan kumpulan hadis atau ayat dan hadis sholat. Ini satu buku sekitar 400 halaman. Jadi sholat saja. Kemudian nanti berikutnya juga ada syarah hadis kumpulan bab zakat, bab saum, bab haji. Lalu ya yang dibahas di Unisba sebagai bahan kuliah, ya umpamanya hadis 2 itu kumpulan hadis pernikahan. Tapi kalau hadis 3 itu kumpulan hadis jinayat. Dulu juga ketika ngajar hadis 1, ya kumpulan hadis akidah dan ibadah. Jadi sekarang demikian banyak cara memahami, menyelidiki hadis, di samping aslinya, demikian mudah dicari, kemudian juga penjelasannya, kemudian juga urutan-urutan hadis tersebut. Jadi umpamanya, kalau secara garis besar, jadi kutubul hadis itu ada al-masadir asliyah. Al-masadir asliyah itu ada yang dengan metode musannaf, di antara lain contohnya Jami'us Shahih dan Sunan. Ada metode al-musnad seperti musnad Hanafi, musnad Syafi'i, musnad At-Tayalisi, musnad Ahmad. Kemudian ada al-mu'jam, Mu'jamul Kabir, kemudian Mu'jamis Shaghir, kata At-Tabarani, kemudian Al-Mustadrak, kata Imam Hakim, juga Al-Mustakhraj. Lalu juga ada cuplikan satu hadis, ya. Cuplikan satu hadis, umpamanya Jawahirul Bukhari. Jadi cuplikan satu kitab, ini diambil jawahirnya.
cuplikan dari Sahihaini seperti Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan. Kemudian tematis dari berbagai kitab. Antara lain tadi Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin. Berdasar derajat hadis, ada kumpulan hadis sahih, kumpulan hadis dhaif, kumpulan hadis hasan, hadis masyhur. Ada juga berdasar popularitas hadis, yaitu yang mutawatir dan ahad. Ada berdasar abjad hadis, umpamanya Al-Jami'us Shaghir itu berdasar abjad, dimulai dari babul alif, kemudian babul ba, dan sampai bab ya. Sehingga kita dengan membuka Jami'us Shaghir, kita akan memperoleh informasi, karena di situ juga Al-Jami'us Shaghir ditunjukkan. Hadis ini diriwayatkan dalam Bukhari, kemudian ditandai O, Muslim M, kemudian ada J, kemudian ada T, ya, itu kode-kodenya. Dan ada juga berdasar redaksi, seperti hadis qudsi, kemudian hadis nabawi, atau juga asar sahabat, dan juga berdasar sejarah atau sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah juga cukup banyak. Dan ada juga kitab hadis berdasar lokasi, berlokasi tempat. Umpamanya atlas hadis. Itu karya Dr. Syauqi Abu Khalil. Ya, itu berdasar lokasi. Jadi kalau di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW mengajar atau di Darul Arqam, maka di situ ada lokasinya Darul Arqam itu di mana. Kalau Rasulullah SAW mikot ketika haji di Bir Ali atau Dhul Haifah, maka ditunjukkan oleh Syauqi Abu Khalil. Dhul Haifah itu di mana. Di samping Syauqi Abu Khalil juga bukan hanya berdasar hadis qauli, tapi juga berdasar riwayat atau sejarah, dan termasuk juga sejarah yang lain. Dan tentu saja masih banyak yang bisa saya ungkapkan yang berkaitan dengan kitab hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.